berulang untuk meneguhkan lagi kan gitu. Nah terus akhirnya timbul kan Jul, timbul di luaran sana teman-teman Kristen itu kan, ya you tahu sendirilah gimana mindset mereka ya, dan juga mereka memfitnah lu gitu. Nah di sini gue mau klarifikasi, pernah nggak Ko Julius ini dalam sebuah konten bernarasi bahwa Ibu Liana itu adalah mualaf settingan hasil dari IPM? Oke, nggak ada. Jadi mungkin saya jelasin di sini ya. Jadi waktu kemarin tuh saya ditanyain oleh banyak orang, itu pun setelah Extra Soru dan beberapa channel Polikardus lah mengatakan tidak mungkin dari hasil debat tersebut bisa ada orang yang bersyahadat, karena menurut mereka yang menang mereka. Itu kan yang mereka sampaikan, ya. Terus kan ditanyain tuh tentang Kak Liana Rusti. Dan saya sebenarnya secara pribadi kenal dengan Kak Liana Rusti itu karena satu grup. Satu grup di Pemulung Pahala, ada Bang Aang juga ya. Ada Bang Aang juga, Kak Liana Rusti. Terus Kak Elizabeth yang ngebawa kakak tersebut. Gua dengar itu. Ya, Kak Elizabeth. Ya, jadi saya juga terkejut waktu dia syahadat. Langsung saya tanyain. Saya tanyain kan, benar nggak lu syahadat gitu kan? Dia bilang benar, karena seingat saya waktu beberapa bulan yang lalu, waktu dia join ke grup Pemulung Pahala, dia ngomongnya gini, boleh nggak yang non Muslim join? Dia bilang, dia mau ikutan Jumat Berkah, tapi agamanya bukan Islam. Aku bilang nggak ada masalah karena ini bukan grup agama, kita Jumat Berkah. Artinya yang kita bantu semua agama, oke, semua agama kita bantuin. Jadi dia join, artinya kan dia bukan Islam. Sepengetahuan saya kan gitu, bukan Islam gitu. Non Islam kan. Oke, jadi begitu dia syahadat di tempat kalian itu, ya saya senang gitu kan. Saya bilang, ya syahadat ya gitu kan. Baru terakhir dia cerita. Gitu. Dia cerita bahwa dia sebenarnya tahun lalu sudah bersyahadat. Tahun lalu sudah bersyahadat, tapi ya, setelah syahadat dia nggak tahu mau ngapain, dan nggak ada yang bimbing. Inilah salah satu yang harus buat dia untuk mengulangi lagi syahadat. Ya, jadi ini memang mungkin satu pelajaran juga bagi kita. Kadang-kadang orang udah bersyahadat kan, nggak ada yang ngurusin, ujung-ujungnya dia nggak tahu mau ngapain, ya bagaimana hidup sebagai Muslim juga nggak ngerti. Benar. Bahkan saya tanya dia, jadi setelah kamu syahadat apa yang kamu lakukan? Nggak ada, dia bilang. Loh, bilang nggak ada sholat, nggak ada. Jadi tahun lalu setelah dia syahadat dia nggak pernah sholat. Dia nggak pernah sholat, dia masih makan babi. Masih makan babi. Pokoknya masih melakukan hal-hal yang nggak benar lah. Hal-hal yang seperti non Muslim lah. Perintah Allah. Ya, nggak sesuai aturan Islam. Nggak sesuai dengan syariat Islam. Jadi itulah kenapa Kak Elizabeth tuh ngajak dia untuk nonton. Nonton debat kemarin. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya dia belajar. Supaya dia belajar. Bahkan Kak Elizabeth tuh nggak tahu kalau dia syahadat tahun lalu. Nggak tahun lalu. Tahun lalu dia nggak tahu syahadat. Taunya dia tertarik Islam. Kak Elizabeth cuma tahu dia tertarik Islam. Ya, dia tertarik Islam. Itulah kenapa banyak orang-orang sebelah kan bilang ini waktu datang ke acara kok sudah pakai hijab, udah kerudung semua, udah lengkap gitu kan. Karena sebelum dia pergi, dia udah nanya ke Elizabeth, ini pakaian gimana? Dia bilang ke Elizabeth, dia udah pakai pakaian inilah, hijab. Dipinjamin, iya. Ini bahkan saya punya ini ya, bukti chattingan antara dia sama Kak Elizabeth dikirimin ke saya, nanti kita taruh juga. Ya kita taruhin sebagai bukti. Ya, dia punya video bagaimana mereka tuh chatting. Kak Elizabeth tuh sebenarnya nggak sempat datang karena dia ada kesibukan. Iya. Ada kesibukan, cuman karena dia berpikir ini bagus untuk temannya, ya udahlah dia coba luangkan waktu. Itulah kenapa waktu konsultasi sama kalian, dia kan bilang kan, kalau dia pingin belajar lagi, pingin belajar, pingin lebih tahu gitu. Jadi problemnya itu, yaitu syahadat, tapi secara iman nggak ada. Paham gua. Ya, dia istilahnya cuman secara formalitas syahadat. Tapi imannya itu ya gimana jauh dari perintah Allah, jauh dari Islam gitu. Bukan Islam gitu kan. Sekarang orang itu dikatakan Islam apa? Kalau dia menjalankan syariat. Iya benar, sholat. Ya. Kalau orang masih makan babi, nggak pernah sholat, itu Islam nggak? Enggak lah, malah melanggar, harus dibersihkan lagi juga. Dibersihkan lagi kan. Itulah kenapa aku bilang sama Kak Liana Rusti kemarin, lu yakin nggak nih syahadat? Dia bilang yakin, cuman dia minta tolong kalau bisa ada yang membimbing. Oke. Ada yang membimbing kan? Itulah kemarin aku bilang sama Kak Elizabeth, coba dilempar aja ke Mualaf Center yang ada di Surabaya. Karena setahu aku
Kalau Kodondi kan nggak mungkin, dia di Jakarta kan, kejauhan. Ya, ujungnya kan pasti minta tolong ke yang di Surabaya. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya nggak pernah bilang itu settingan, ya silakan dicek. Kalimat saya adalah kalau Kak Liana itu sudah pernah bersyahadat. Sudah pernah syahadat, tapi bukan itu Julia, bukan berarti bahwa itu adalah sebuah kejadian mualaf yang disetting sama. Nggak ada kan. Cuman dari pihak sebelah kan menggorengnya dengan tujuan apa? Karena kan mereka merasa menang dalam. Ya, enggak, mereka merasa ini ada yang syahadat artinya udah kalah. Kan bahasanya adalah gitu. Hasil diskusi ada yang syahadat. Mereka nggak bisa terima kenyataan seperti itu. Pada dasarnya faktanya adalah Kak Elizabeth ya membawa si Liana Rusti itu untuk meyakinkan ke Liana Rusti waktu itu. Untuk artinya mempertebal. Artinya apa? Kalau memang seorang extrasoru berhasil meyakinkan, pasti dia masuk. Pasti dia pending, minimal pending. Nggak masuk Kristen pun, nggak masuk Kristen pun pasti dia pending syahadat. Benar-benar masuk akal gitu. Pasti kan mikir, oh saya lihat hasil debatnya si Umar babak belur. Sampai gua kabur kan. Jadi kalau Umar babak belur artinya nih agama ini nggak benar. Udahlah saya pending dulu syahadat. Pasti seperti itu dong. Pasti dilepas jilbabnya lepas gitu kan. Tapi kan buktinya dia mau. Artinya kan ada keyakinan di situ. Itu sih. Oke. Terus kalau bicara dari sebelah ya kita tahulah dari dulu kelakuan Polycardos ya. Pembahasannya adalah ada orang syahadat itu kan benar-benar menyakiti. Ya, kalau hasil debat ada yang syahadat itu pasti sangat menyakiti pihak mereka. Apapun cerita mereka nggak terima. Tapi sekali lagi kita di sini jujur kita katakan bahwa dari pihak YPMA itu juga nggak tahu karena Kak Elizabeth yang bawa. Iya. Bahkan YPMA nggak kenal sama Elizabeth. Nggak kenal. Ya, Kak Elizabeth itu kenalnya sama saya. Waktu dia tahu Kodondi mau debat dari channel saya, dia nanya jamnya kapan, tanggal berapa. Benar. Ya, terus saya bilang ya udah datang aja, hubungi Bang Aang. Saya bilang Bang Aang panitia. Ya ada Bang Aang panitia juga gitu. Jadi dia datang hubungi Bang Aang, rupanya dia bawa kawan. Bu Liana itu juga. Bu Liana. Kalau Liana tuh saya kenal ya karena itu. Karena satu grup di Pemulung Pahala. Itu aja sih. Ya demikian para Iwan Villa, para mualim dan juga para subscriber saya dimanapun Anda berada. Tunggu lu kesini ngapain sebenarnya? Ini mau nanya ini doang atau ngapain? Nanya ini doang. Ini doang, wah rajin dia nih. Jadi gitu ya para Iwan Villa, para mualim dan para subscriber saya, demikian klarifikasi dari Ko Julius terkait isu mualaf settingan. Semoga ini bisa menjadi hal yang bermanfaat. Akhir kata dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.